Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, jihad di jalan Allah SWT kalau terjadi, kata Nabi SAW, kalau seorang muslim berhasil membunuh satu kafir saja, maka tidak akan bersatu antara dia dengan kafir itu di dalam neraka. Artinya ada jaminan baginya akan masuk ke dalam surga. Belum lagi kalau dia mati syahid terlalu banyak fadilah. Di antara fadilahnya adalah tidak akan ada fitnah kubur. Ya, kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid tidak akan fitnah kubur. Tidak lagi pertanyaan malaikat, mungkar nakir dalam kuburan. Tidak perlu lagi dimandikan, dibersihkan jenazahnya, karena memang dia dikubur dengan bajunya saja. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya, tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Kemudian dia akan dibangkitkan hari kiamat dari lukanya, mengalir darah di hari kiamat. Orang-orang pada menyaksikan dan mengeluarkan bau lebih wangi daripada bau kasturi. Dia akan lewat hari kiamat tanpa hisab, bisa memberikan syafaat 70 keluarganya, ikut bersama dia selama keluarganya itu masih dalam keadaan muslim walaupun ahli maksiat. Selama tidak ada hal-hal yang membatalkan keislamannya, si syahid punya hak untuk itu. Kemudian juga dia akan lewat di sirat, ya, termasuk golongan pertama yang secepat kilat. Kemudian juga akan masuk surga yang tertinggi, surga Firdaus, gitu kan. Jadi fadilah yang sangat besar bagi orang-orang yang mati syahid ini, punya fadilah yang sangat besar. Tentu butuh juhud, butuh upaya. Karena teman-teman, kalau kita masuk di kancah peperangan pun, orang yang paling ikhlas, yang mau mati syahid itu yang mati. Kalau enggak, tidak bakal mati. Karena rentetan sejarah ulama coba merentet dari zaman Nabi SAW sampai jihad-jihad dimanapun berada di muka bumi ini, maka selalu orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Padahal pasukan musuh lebih kuat senjata, lebih kuat, ya, lebih banyak personel perangnya, lebih bagus, lebih kuat senjatanya, gitu kan, lebih hebat strateginya. Tapi selalu saja muslimin yang meninggal tidak banyak. Yang mati syahid pasti lebih sedikit daripada orang yang berperang. Karena Allah Subhanahu Wa Taala seperti memilih siapa yang paling ikhlas. Dan mati syahid ini teman-teman, kita dianjurkan selalu berangan-angan, jadikan impian utama kita. Karena kata Nabi SAW, man talaba syahadata bisidq ballagahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang jujur benar-benar berharap mati syahid, toh kita juga akan mati, gitu kan. Tapi ada mati yang terbaik dengan mati syahid, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu alam bagaimana Allah akan melakukannya. Tapi yang jelas, siapa, ya, kata Nabi SAW, siapa yang meminta syahadah mati syahid dengan tulus dari hatinya, maka Allah akan memberikan dia kedudukan, ya, dan apa yang akan didapatkan dari fasilitas para syuhada walaupun dia mati di atas ranjangnya. Makanya para sahabat berharap itu, dan Umar bin Khattab pernah berdoa mengatakan, ya Allah, datangkanlah mati syahid untukku dan di kota Rasulmu Muhammad SAW. Padahal pada saat itu Persia sudah takluk, ya, negeri Syam sudah takluk, pasukan Islam makin kuat. Maka kata Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dan anak Umar radhiyallahu anhum ajma'in, kata Hafsah, ayahku, bagaimana bisa anda mati syahid di kota Rasulullah lagi? Ini sulit, gitu kan? Anda tidak ikut berperang terus mau mati syahid sementara Islam lagi sangat kuat pada saat itu. Kata Umar, ya'ti bihallah insya, Allah akan datangkan kalau Allah mau. Ternyata betul Allah utus Abu Lu'lu yang akhirnya menusuk Umar bin Khattab dan akhirnya mati syahid, dan matinya juga di kota Madinah. Karena mati syahid wal fadilah, meninggal di kota Madinah juga punya fadilah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, man istata' minkum an yamut fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa mati di Madinah maka matilah, gitu kan? Meninggal tapi minta kepada Allah SWT, bukan bunuh diri, ya. Jadi mati normal memang minta kepada Allah SWT. Ya, karena pernah ada jemaah umrah berpikir mau mati loncat dari building, mati akhirnya, gitu. Ini bunuh diri, ini masuk neraka. Itu kan bukan itu yang dimaksud. Jadi ada fadilah, orang yang mati syahid itu punya fadilah, teman-teman sekalian. Dan tentu banyak jalan untuk mendapatkan syahadat, tapi yang paling tinggi adalah mati di medan perang, gitu kan. Orang-orang muslim harus selalu siap menganggap bahwasanya satu waktu Allah butuhkan kita akan siap, gitu kan. Seperti itulah.